satu jenis reaksi kimia yang umum, yaitu selain redoks nanti ada asam basa. Jadi reaksi kimia dalam elektrokimia itu berbasis kepada redoks atau reduksi oksidasi. Ini kita lihat, dan ini sebenarnya sekalian sudah sangat hafal. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mengendalikan reaksi kimia ini, yaitu reaksi redoks ini. Sekali lagi, pengendali di sini yang akan kita tekankan ini termodinamik, jadi bukan kinetik ya. Kalau secara kinetik nanti akan sulit melihatnya, itu melibatkan beberapa formulasi matematik yang mungkin belum kalian kenal. Jadi kita lihat hanya termodinamik saja, jadi yang simple, dan ini sudah pernah kalian dapatkan juga ya. Dan di sini menyangkut spontanitas reaksi. Ini kan kalian sudah hafal, kalau spontanitas berarti menyangkut delta G, perubahan energi lupas Gibbs ya. Atau nanti kita turunkan menjadi perubahan potensial standar. Kemudian dari spontanitas reaksi itu ada yang melepaskan energi ya. Sekarang energi yang dilihat itu bukan lagi kalor atau kerja, tapi dalam bentuk energi listrik ya. Nah, spontanitas reaksi yang menghasilkan energi listrik ini kita sebut sebagai sel Galvani nanti. Nah, sebaliknya kalau reaksi tidak spontan membutuhkan energi listrik, maka nanti kita kenal apa yang disebut sebagai sel elektrolisis. Nah, sel ini terjemahan bebas dari sistem atau sirkuit listrik. Ya. Kalau dalam elektrokimia atau dalam teknik elektro, dalam istilah teknik elektro, sel itu sebetulnya adalah sirkuit listrik. Nah, kemudian di sini ada persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini maksudnya adalah bagaimana kita melihat bahwa potensial listrik atau gaya listrik ditemukan oleh satu reaksi kimia atau yang dibutuhkan oleh satu reaksi kimia itu akan sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain adalah pada faktor misalnya konsentrasi dari zat-zat yang ada dalam sistem reaksi. Oke, jadi hanya dua itu, jadi nggak terlalu banyak yang kita pelajari atau prinsip-prinsip yang akan kalian kenal atau malah sudah dikenal ya, jadi tinggal mendalam saja. Baik, ini PowerPoint ini saya ambil dari Chang gitu, ini saya campur-campur sebenarnya dengan apa yang saya buat gitu ya. Jadi ini berbahasa Inggris, jadi jangan takut bahasa Inggrisnya, ya, karena bahasa Inggrisnya sebenarnya juga pas-pasan gitu ya. Nah, ini saya terjemahkan saja bahwa proses-proses elektrokimia adalah proses reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi reduksi. Di situ ada reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, ini sudah kita lihat kemarin apa yang disebut sebagai oksidasi reduksi gitu ya. Bahwa ini merupakan reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi ya, dari unsur-unsurnya gitu ya. Atau dengan kata lain di sini ada reaksi serah terima elektron. Ada elektron melepaskan dan ada elektron yang dibutuhkan dalam sistem reaksi tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini elektrokimia adalah proses sosial elektrokimia adalah reaksi-reaksi oksidasi reduksi yang melepaskan energi, ya, yang tadi saya katakan di awal secara spontan, ya, dan diubah menjadi electricity, jadi berubah menjadi energi listrik, atau sebaliknya energi listrik ini digunakan untuk reaksi-reaksi non spontan, ya, supaya dia bisa berlangsung. Oke. Nah, ini adalah contoh reaksi oksidasi reduksi, ya, jadi saya kira kita bisa cepat aja. Ini adalah reaksi oksidasi dari magnesium atau pembakaran magnesium dari oksida magnesium. Mg ini atau magnesium itu akan melepaskan elektronnya, gitu ya. Ini disebut sebagai reaksi oksidasi atau setengah reaksi oksidasi. Ya. Nah, kemudian oksigennya itu akan menangkap elektron dari Mg, gitu ya, sehingga terbentuk O2-. Ini disebut sebagai reaksi reduksi. Okay. Nah, di sini terjadi namanya perubahan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu sebetulnya adalah kemampuan suatu unsur melakukan oksidasi. Gitu ya. Jadi di sini bilangan oksidasi didasarkan kepada jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima. Gitu. Jadi kalau misalnya Mg 2+, itu artinya dia akan bisa menerima 2 elektron.
ya supaya dia bisa menjadi netral. Gitu ya. Kemudian O2 minus berarti dia akan bisa melepaskan 4 elektron supaya dia menjadi unsur yang netral. Gitu ya. Jadi sebetulnya bilangan oksidasi itu menggambarkan berapa jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima sehingga dia kembali kepada unsur yang netral atau bilangan oksidasi seperti apa. Ya, jadi ini digambarkan. Oke, ada bilangan oksidasi dari 0 ke 2 plus, oksigen dari 0 ke 2 minus, gitu ya, dan sebagainya. Nah, untuk bilangan oksidasi ini kalian mungkin sudah pernah dapat di SMA. Kita punya beberapa standar, gitu ya. Yang pertama adalah unsur-unsur bebas atau uncombined states, jadi lepas satu sama lain, jadi tidak ada, bukan dalam bentuk senyawa. Ini memiliki bilangan oksidasi 0. Ini contohnya adalah natrium, berilium, kalium, Pp, H2, jadi ini molekul ya sebenarnya. H2, O2, N2 dan sebagainya, P4, S8 dan sebagainya, ini dianggap sebagai unsur-unsur netral, gitu ya, dan bilangan oksidasinya 0. Nah, kemudian kalau dia misalnya monoatomic ions, the oxidation number is equal to the charge of the ion. Jadi kalau misalnya dia adalah ion monoatomik, maka bilangan oksidasinya itu akan sama dengan muatan dari ion tersebut. Kalau misalnya kita punya lithium plus, maka Li memiliki bilangan oksidasi plus 1, Fe3 plus 3, O2 minus 2. Ini bilangan oksidasinya. Jadi kalau misalnya ini adalah merupakan ion tunggal, itu monoatomic ions. Dan ini sebetulnya tadi secara prinsip ini merupakan kemampuan dia untuk melepaskan elektron, gitu ya, dan itu kembali ke bentuk netral. Nah, kemudian untuk oksigen biasanya minus 2 seperti ini, tapi kecuali dalam peroksida, ya, H2O2 itu minus 1. Lalu untuk hidrogen umumnya plus 1 kecuali dalam intermediate metals combined compounds. Ini misalnya ini dalam bentuk hidrida ya, bisa ditambahkan untuk hidrida, itu yang minus 1 misalnya adalah NaH atau LiH, Na-nya L-nya LiH, L-nya plus 1, makanya H-nya minus 1. Atau NaH, Na-nya plus 1, maka hidrogennya ada minus 1. Nah, ini ada yang kelima adalah secara umum kalau logam-logam kelompok 1A itu bilangan oksidasinya plus 1, untuk kelompok 2A, golongan 2A, bilangan oksidasinya adalah plus 2. Ya. Kemudian untuk fluorin, dia golongan 7A, itu selalu minus 1. Kemudian jumlah, di poin ke-6 yang perlu kita tahu, jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam satu molekul atau ion itu akan sama dengan muatan dari molekul atau ion tersebut. Ya. Ini sebenarnya standar saja. Jadi misalnya kalau kita punya ion bikarbonat di sini, HCO3-, maka jumlah bilangan oksidasi total dari ion ini adalah minus 1. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita pecah satu persatu, O-nya minus 2, H-nya plus 1, nah, berapa harga C? Gitu ya. Saya tidak tahu, berarti kan C-nya belum tahu nih. Yang kita tahu kan cuma oksigen dan hidrogen, maka 3 kali minus 2, ada 3 atom O kali minus 2, plus 1 atom hidrogen, jadi dengan plus 1, tambah muatan atau bilangan oksidasi karbon, kita nggak tahu, ini akan sama dengan bilang muatan dari ion ini, ya, ini sama dengan minus 1. Sehingga dari sini kita bisa hitung atom karbonnya ada plus 4, gitu ya. Jadi ini mudah, jadi tidak termasukkan. Ini prinsipnya bahwa jumlah bilangan oksidasi total dari satu atom, ya, dari atom-atom dalam satu molekul atau ion, itu akan sama dengan muatan molekul dan muatan ion ini poin ke-4. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum kita membahas reaksi redoks, keistimewaan reaksi redoks, maka kita harus menyatakan reaksi. Nah, penyetaraan reaksi redoks ini memang agak unik gitu ya, karena kita melibatkan ada unsur, ada elektron, kemudian nanti ada oksigen dan H2O. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah, sebetulnya ada beberapa cara gitu. Mungkin kalian masih ingat ada beberapa cara untuk menyetarakan reaksi redoks. Ada setengah
cara setengah reaksi atau cara langsung. Kalau ini adalah setengah reaksi. Gitu. Nah, yang perlu lakukan pertama kali adalah menuliskan reaksi yang apa namanya ya, reaksi yang setimbangnya gitu ya, atau setaranya ya, untuk seluruh bentuk-bentuk ionik dari ionnya. Jadi kalau di sini ada reaksi Fe2+ menjadi F3+, kemudian ada reaksi oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+ oleh ion bikromat gitu ya. Jadi kalau kita tulis, maka ini adalah reaksi unbalance ya. Jadi kesetaraan reaksi yang kesetaranya gitu. Fe2+ menjadi F3+, kemudian ada ion bikromat menjadi Cl3+. Gitu. Di sini kita gambarkan ada yang teroksidasi, ada yang terreduksi. Nah, kemudian yang kedua, ini kita pisahkan setengah reaksinya, mana yang teroksidasi, mana yang terreduksi. Yang oksidasi adalah Fe2+ menjadi 3+, nanti ada perubahan oksidasi dari +2 menjadi +3. Lalu ada reaksi reduksi, bikromat menjadi ion kromium 3 gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ini adalah reaksi reduksinya. Nah, step ketiga, setarakan atom-atom selain oksigen dan hidrogen dari setiap setengah reaksi. Jadi kalau misalnya Fe ini sudah setara ya, sama-sama 1, reaktannya 1, produknya 1. Kalau ini tidak, di kromnya yang mengalami perubahan oksidasi, di sini 2, di sini 1, berarti ini harus dengan 2. Ya, ini jadinya saya terus dikali 2 dulu, jadi atomnya harus udah apa namanya, udah jumlah atomnya setara di kiri dan di kanan gitu ya. Nah, berikutnya untuk reaksi-reaksi dalam suasana asam, tambahkan H2O untuk menyetarakan oksigen dan H+ untuk menyetarakan atom hidrogen. Jadi artinya dalam sistem redoks ada reaksi suasana asam, suasana basa. Suasana itu artinya reaksi itu berlangsung kalau misalnya dia berada dalam lautan asam atau lautan basa. Okay. Nah, dalam konteks ini misalnya kita anggap ini bereaksi dalam suasana asam gitu ya, maka oksigennya dibalans dan disetarakan dengan menambahkan H2O. Jadi kalau di sini Cl2O7- menjadi 2Cl3+, jumlah oksigen sini 7, maka untuk menyetarakannya kita tambahkan 7 H2O di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian jumlah H+-nya di sini menjadi 14, gitu ya, di sini masih 0, ya, atau jumlah atom hidrogennya di sini 14, di sini 0, maka kita setarakan dengan menambahkan 14 H+, 7 14 H+. Nah, setelah itu baru kita lihat tambahkan elektron di satu sisi dari setengah reaksi ini untuk menyetarakan muatan dari setengah reaksi. Jadi kalau kita lihat muatannya berapa sekarang, di sini di kiri adalah 14 ditambah 14 plus kurang 2 di sini jadi minus 12. Di sana di sebelah kanan adalah plus 6 gitu ya. Maka nanti di sisi kiri itu misalnya ditambahkan sejumlah elektron. Jadi ini adalah 12, berarti ditambahkan 6 elektron. Kalau Fe tadi, ya, ini di kiri 2 plus di sebelah kanan 3 plus, maka di sini untuk menyetarakan muatannya ditambahkan 1 elektron. Kalau yang tadi, yang di bawah ini, yang reaksi nomor 4 ini, ya seperti saya katakan tadi, jumlah elektron sebelah, jumlah muatan sebelah kiri adalah 14 plus, yang dua berarti 12 plus, di sekarang 6 plus, 2 kali 3 plus, gitu ya. Maka nanti itu menyetarakan muatannya, di sebelah kiri kita tambahkan 6 elektron, sehingga sama-sama 6 plus, gitu. Nah, kalau memang diperlukan, jadi sekarang kalau dia memang karena ini merupakan suatu reaksi redoks secara terima elektron, gitu ya, maka jumlah elektron ditransfer ini harus sama. Ini misalnya Cl2O7- ini kan 5 6 elektron, sementara Fe2+ memberikan 1 elektron, ya supaya ada kesetaraan jumlah yang diserah terima, elektron diserah terima kan, maka elektron melepaskan dari reaksi oksidasi Fe itu dikalikan atau disamakan dengan jumlah elektron diterima oleh ion krom gitu ya, jadi dikalikan 6 gitu ya, jadi sama-sama 6 elektron.
Ya, ini yang masukkan, ini 6, ini 1. Nah, kita kalikan gitu ya, jumlah apa namanya, jumlah elektron dilepaskan oleh reaksi oksidasi endotropin digabus dengan 6. Sehingga sekarang jumlah elektronnya menjadi setara, jadi serah terimakan menjadi setara. Nah, setelah itu baru ya, setelah itu kita jumlahkan 2,5 reaksi tersebut gitu. Ya, ini adalah oksidasi, ini adalah reduksi, lalu kita jumlahkan kedua sistem reaksi ini, elektronnya setelah terimakan sama, maka ini tidak lagi elektron terlibat di situ. Ya. Ya. Oke. Nah, inilah hasil akhir dari redoxnya. Ini adalah hasil akhir dari redox yang setara. Oke. Oke. Nah, setelah selesai baru kita verifikasi apakah jumlah setiap atom sebelum dan sesudah reaksi itu sama, gitu. Sudah setara atau belum. Oh, pertama lihat dulu, bukan atomnya, tapi ininya adalah, ya, apakah jumlah atom sudah setara dan muatannya juga setara. Gitu. Ini kalau muatannya gitu, caranya gitu, 14 plus dikurang 2, ditambah 62, kemudian 63, terus 63, ini plus semuanya. Jadi harus sama gitu, sama 24. Nah, kalau jumlah atomnya tinggal hitung satu persatu, hanya berapa, CR-nya berapa, O-nya berapa, dan seterusnya. Nah, sementara kalau misalnya reaksi dalam suasana basah, itu yang kita tambahkan sekarang bukan H+, tapi H-. Ya. Jadi, for reaction in basic solutions, hydroxyl group to both sides of the equation of the H+ HBS final equation. Jadi artinya kalau apa namanya kalau reaksi dalam suasana basah, maka setiap H+ yang ada di sini itu kita gantikan dengan OH-. Ini kita balik saja. Oke. Itu ya, jadi untuk latihan itu bisa kalian di mana-mana gimana cara menerapkan reaksi redox. Oke. Nah, poin kedua ya dari materi ini adalah bagaimana reaksi redox tersebut ya itu bisa menghasilkan electricity atau apa namanya electron flows, ya, jadi gerakan elektron. Jadi electricity itu kita sebetulnya terjemahan bebasnya bukan. Electricity itu kalau kita gambarkan dengan istilah lain itu merupakan elektron ion flow. Jadi aliran elektron atau ion. Ya, jadi kalau elektrik itu bukan berarti hanya elektron ya, itu juga bisa ion atau muatan yang bergerak. Jadi muatan bergerak itu juga akan menghasilkan electricity. Nah, kemudian dari sisi elektrokimia tadi sudah saya sampaikan bahwa reaksi kimia itu ada yang bisa menghasilkan electricity atau sebaliknya electricity yang memberikan reaksi kimia. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi berarti reaksi kimia itu berlangsung spontan. Okay. Nah, supaya dia bisa menghasilkan electricity, maka kita harus buatkan sel untuk sirkuit listrik. Jadi sirkuit listrik artinya ada aliran elektron. Nah, yang kedua sama saja. Jadi kalau misalnya kita ingin mendorong suatu reaksi kimia tidak spontan jadi suatu reaksi kimia spontan, maka kita butuh energi listrik. Gitu ya. Nah, ini juga dalam bentuk sel, ada sirkuitnya, ada sirkuit elektronnya yang menyebabkan reaksi kimia terjadi dan berlangsung terus-menerus ya, jadi tidak berlangsung sesaat. Jadi kalau ada sirkuit dia akan mengalir secara pelan-pelan. Gitu ya. Nah, sel yang diperlukan ya untuk yang kedua ini kita sebut sebagai sel elektrolisis. Jadi gambarannya begini. Kalau misalnya tadi sebentar, di sini ada reaksi Zn jadi CO2 plus menjadi CO2 plus Zn2 plus, jadi ada reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2 plus, ada reaksi reduksi CO2 plus menjadi CO. Ya. Ini adalah reaksi redox. Kalau ini reaksi redox total maksudnya. Kalau dia misalnya tidak ada aliran elektron, maka elektron yang dihasilkan oleh Zn langsung ditangkap oleh CO2 plus. Ya. Jadi oksidasi Zn2 plus langsung diikuti oleh reduksi dari CO2 plus. Karena elektron langsung diserah terimakan. Jadi kalau gambaran umumnya bisa kita lihat di foto ini gitu ya. Jadi ada Zn di sini, ini adalah Zn,
seng, ya, ini sengnya gitu. Kemudian di sini ada larutannya, ada larutan Cu2+, ya, Cu2+ dalam bentuk larutan. Nah, seng ini akan lepas, melarut dia, larut dengan melepaskan 2 elektron teroksidasi. Elektron dilepaskan ini langsung ditangkap oleh Cu2+, ya, sehingga dia mengendap. Jadi Cu2+ ini sekarang dia mengendap. Dan ini terjadi di permukaan, ya, di permukaan seng. Nah, kalau kita perhatikan nanti, maka pada akhir reaksi, ya, lapisan seng ini atau seng ini akan dilapisi oleh endapan dari Cu, bukan Cu2+, Cu2+ mengendap berubah menjadi Cu. Jadi seng akan dilapisi oleh logam Cu. Gitu. Nah, reaksi ini itu tidak melibatkan aliran elektron. Jadi karena elektron yang diberikan atau dilepaskan oleh Zn langsung ditangkap oleh Cu2+. Dia tidak mengalir. Nah, kalau tidak ada aliran elektron, tidak ada gerakan elektron, maka tidak ada electricity. Jadi definisi dari elektrisitas adalah muatan atau muatan yang mengalir, ya. Ada muatan yang bergerak. Muatan itu bisa berbentuk elektron, bisa juga dalam bentuk ion. Oke, nah itu divisikan. Ya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Kalau kita buatkan reaksi memberikan elektron yang bergerak, maka kedua reaksi tadi, reaksi oksidasi dan reduksi kita pisahkan. Jadi dia tidak langsung berinteraksi. Jadi elektronnya itu kita alirkan di tempat lain. Jadi kan tadi kan di sini ada elektron Zn jadi Zn2+ ada elektron. Elektronnya jangan langsung ditangkap oleh Cu, tapi dialirkan dulu, ya, melalui kawat misalnya, seperti yang ini, ya, dari gambar ini. Di sini reaksi Zn mungkin di sini, ya. Jadi ada Zn, ada elektron dihasilkan tadi, elektronnya dialirkan melalui kawat. Nah, elektron yang bergerak inilah yang akan berikan electricity atau gaya gerak elektron atau voltase elektron. Nah, sampai di sini baru ditangkap oleh seng. Nah, ingat bahwa kalau misalnya di sini ada gerakan elektron, maka ada unbalance, jadi tidak setara muatan. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya elektron bergerak di sini, maka di sini akan lebih positif, kan gitu kira-kira, ya, karena ada gerakan elektron. Nah, lalu dia pergi ke sini, di sini akan lebih negatif. Nah, supaya nanti tetap ada unbalance atau balance dari muatan, gitu ya, maka di sini akan berpindah muatan sekarang, muatan ion, bukan elektron di sini. Sehingga secara total, ya, kedua sistem setengah reaksi ini, itu jumlah muatannya tetap netral, gitu ya, tetap netral. Oke, nah ini adalah prinsip reaksi kimia. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan reaksi itu secara terus-menerus, secara kontinu, maka tadi seperti dilihat saya presentasikan di slide yang sebelumnya, maka jumlah atom, ya, dan muatan, ya, dari si sistem redoksnya harus tetap harus sama, ya, di sebelum dan sesudah reaksi itu sama, atau dengan kata lain muatannya harus tetap, jumlah atomnya harus tetap, sehingga nanti sirkuitnya bisa berjalan terus. Nah, muatan di sini, ya, atau ion mungkin yang bergerak itu, ya, mungkin ion negatif bergerak di situ supaya nanti bisa balance, ya, itu dialirkan melalui suatu sistem disebut sebagai jembatan garam. Jadi yang bergerak garam. Ya, jadi gambaran umumnya adalah seperti ini. Ya, jadi sistem setengah reaksinya kita pecah. Ya, ada sistem reaksi Zn2+, gitu. Kemudian ada sistem reaksi Cu2+ menjadi Cu. Nah, kemudian supaya elektronnya bisa bergerak, maka si Zn dan Cu-nya ini kita jadikan sebagai elektroda, artinya dia bisa menangkap atau melepaskan elektron. Gitu ya. Jadi elektroda ini sebetulnya adalah suatu bahan yang bisa melepaskan sekaligus menangkap elektron. Ya. Jadi kalau di sisi oksidasi, maka elektroda Zn dia akan berperan sebagai bahan untuk melepaskan elektron. Kalau di sisi reduksi, maka si Cu ini itu akan berperan sebagai bahan yang bisa menangkap elektron. Gitu ya. Nah, dalam istilah umumnya, elektroda Zn ini kita sebut sebagai anoda, kemudian ya elektroda Cu ini kita sebut sebagai katoda. Nah, ini terlihat sekarang bahwa dalam sistem anoda ini atau setengah sel dari redoks ini, Zn akan melepaskan elektron, elektronnya akan bergerak ke arah yang membutuhkan dari Cu di sini.
gerakan elektron ini akan menghasilkan energi listrik. Kita amati sebagai voltase. Nah, gerakan elektron ini sekaligus juga akan menyebabkan ketidakseimbangan muatan. Ya. Di sini akan kekurangan elektron atau kekurangan muatan positif atau negatif. Di sini akan kelebihan muatan elektron atau kekurangan muatan positif. Gitu ya. Nah, dengan sistem sel ini, sistem sirkuit ini, maka tadi saya katakan bahwa jumlah muatan ya, totalnya itu harus tetap, gitu ya, tetap baik muatan dari sisi elektron maupun dari ion-ionnya. Nah, karena di sini bermuatan sedikit positif karena ada elektron, maka dia diimbangi dengan pergerakan Cl- di situ. Ya, jadi kita berikan Cl di sini ada muatan lain. Ini kita sebut jembatan garam ini. Di dalam jembatan ini terdapat ion atau garam KCl, ya, di mana ionnya nanti berperan untuk menyeimbangkan muatan, ya, di kedua sistem setengah selnya. Nah, Cl- akan bergerak ke kiri, ya, ke arah anoda, K+ akan bergerak ke arah katoda. Ini berlangsung terus-menerus. Oke. Inilah reaksi spontan redox, ya. Ini yang saya katakan tadi, ini ada anoda, ini katoda. Oke. Nah, perbedaan dari ini sebenarnya perbedaan dari potensial listrik namanya itu, ya, yang apa namanya, kalau kita pakai istilah umumnya bahwa voltase listrik ini atau gaya gerak listrik ini disebabkan karena adanya perbedaan potensial listrik. Ya. Itu sama saja dengan energi potensial. Jadi kalau misalnya kita lihat energi potensial, satu benda dari ketinggian itu memiliki energi potensial lebih besar dibandingkan suatu benda yang berada di dataran rendah itu atau tempat lebih rendah. Dan sama persis. Jadi potensial listrik itu muncul kalau misalnya ada perbedaan atau gaya gerak listrik baru muncul kalau misalnya itu ada perbedaan potensial listrik. Nah, potensial listrik ini itu ditemukan karena adanya gaya gerak listrik, jadi gerakan elektron dan gerakan dari muatan. Nah, ini beberapa istilah yang digunakan, ada voltase sel, jadi ini umumnya kita ukur sebagai volt, gitu ya, atau joule per coulomb. Kemudian ada EMF, jadi electromotive force, jadi gaya gerak listrik, gitu yang tadi yang saya pakai istilahnya. Lalu ada sel potensial, jadi potensial sel, jadi sama saja sebenarnya, ini adalah potensial listrik, gitu ya, atau potensial sel. Nah, dalam kimia, sel ini dituliskan dalam suatu rumusan yang disepakati, gitu ya, dalam elektrokimia yang disebut sebagai sel diagram. Jadi di sini ada sistem Cu atau sistem Zn2+ atau Zn menjadi Zn2+, oksidasinya ada sistem Cu2+ menjadi Cu-nya, gitu ya, minyak biru ini. Lalu konsentrasi dari Cu2+ dan Zn2+ diketahui bersama-sama 1 molar. Nah, notasi selnya kita tulis seperti ini, ya. Zn menjadi Z2+, inilah anodanya, jadi ada perubahan di situ, ya. Jadi ini disebut sebagai potensial setengah sel, ya. Kemudian Cu2+ menjadi Cu, ini potensial setengah sel. Ya, potensial setengah sel reduksi, yang lain tadi potensial setengah sel oksidasi. Nah, di tengah-tengah itu ada garis dua paralel ini, ya, garis dua sejajar yang menggambarkan apa yang disebut sebagai jembatan garam tadi. Ya, ini pemisahnya, tapi sebetulnya tidak dipisahkan benar-benar karena di situ ada ion yang bergerak, gitu. Ada garam yang bergerak untuk menyeimbangkan muatan. Oke. Nah, ini sebetulnya mengulang lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa potensial sel atau electromotive force atau EMF, gitu ya, ini merupakan gaya yang dibutuhkan untuk mendorong elektron melalui sirkuit eksternal. Jadi sekali lagi, elektron itu bergerak karena ada beda potensial, gitu ya. Ada beda potensial. Ini kalian pelajari di fisika, saya kira. Nah, potensial sel ini kita nyatakan sebagai E, ya.
sebetulnya electromotive force dari sel, gitu, E cell. Gitu. Satunya volt. Nah, volt dalam fisika adalah joule per coulomb, gitu. Jadi energi per muatan. Nah, potensial sel yang diukur itu biasanya potensial sel yang yang berada pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi 1 molar, dan tekanan 1 atmosfer maksud saya. Jadi ini disebut sebagai potensial sel standar. Jadi kebanyakan potensial sel itu pada keadaan standar gitu ya. Ini istilah ini sudah kita dapatkan di termodinamika, jadi sudah tidak asing lagi itu saudara. Oke. Nah, potensial sel sel itu adalah jumlah perbedaan dari potensi 2,5 sel dari redoks, setengah sel anoda dan katoda, atau setengah sel oksidasi dan reduksi. Maka potensial selnya itu sebenarnya gabungan dari potensial sel oksidasi dan potensial sel reduksi dalam keadaan standar. Gitu. Dalam keadaan standar. Boleh saja tidak dengan standar, nggak apa-apa, tapi ini nanti ada cara menghitungnya. Gitu. Nah, kemudian potensial sel standar ini itu sudah dihitung orang ya, dan maksud saya potensial sel standar untuk oksidasi dan reduksi ini itu sudah dihitung ya oleh para ahli, dan kita tinggal melihat tabelnya yang ada, dan biasanya potensial standar yang dicantumkan itu adalah potensial sel standar reduksi ya, bukan oksidasi. Nah, kalau dicantumkan potensial sel standar reduksi, maka potensial sel standar oksidasinya itu minusnya. Itu potensial standar oksidasi itu minus dari potensial sel standar reduksi. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung potensial sel standar ini? Jadi kalau sekali lagi dalam termodinamika kita tidak bisa menghitung potensial sel standar dalam satu keadaan saja. Gitu ya. Jadi pasti ada perbedaan. Kita hitung perbedaannya. Ya. Keadaan awal, keadaan akhir berapa perbedaannya itu kita sebut ya bisa kita sebut sebagai besaran termodinamik. Jadi potensial sel itu merupakan suatu besaran termodinamik. Jadi kita tidak bisa mengukur potensial sel keadaan awal saja, keadaan akhir saja, yang bisa kita ukur adalah perbedaannya. Gitu ya. Di dalam sel galvanik tadi, maka perbedaan itu kita lihat dari perbedaan potensial sel standar oksidasi dengan potensial sel standar reduksi, gitu ya. Nah, kalau begitu, ya, bagaimana kita menentukan potensial sel standar yang oksidasi saja? Nah, untuk ini kita melibatkan suatu sistem reduksi oksidasi lagi, tapi salah satu sistem setengah selnya itu potensial sama dengan 0. Ya. Nah, yang kita pakai misalnya di sini adalah potensial setengah reaksi reduksi dari hidrogen menjadi H2. Ya. Hidrogen menjadi H2, ini adalah reaksi reduksinya. Ini kita gunakan untuk mengukur berapa potensial dari Zn menjadi Zn2+, gitu ya, yang oksidasinya. Ya. Ini tetap sistem redoks. Hanya saja perubahan hidrogen jadi H2 ini kita anggap 0. Gitu. Jadi kalau sistem reaksi adalah seperti ini, ya, ada oksidasinya, ada reduksinya dari H+ menjadi H2, gitu. Nah, kemudian di anodanya Zn jadi Zn2+, katodanya H+ menjadi H2, reaksi totalnya begitu, maka nanti potensial sel Nah, potensial sel standar di H2, H+ menjadi H2 itu 0. Gitu ya. 0. Sehingga nanti potensial sel totalnya yang tadi, ya, ini misalnya kita ukur potensial totalnya adalah 0,76 volt, ini adalah menggambarkan potensial sel dari oksidasi Zn20+. Karena ini 0. Ya. DN0 sel sama dengan E-katode minus E-katode. Karena yang diketahui kenapa ditulis seperti ini, karena yang ditulis harusnya kan plus ya, E0 katode plus E0 anode, tapi karena yang ditulis di tabel potensial sel standar reduksi adalah dalam tabel potensial standar dan potensial sel standar reduksi, maka ditulisnya seperti ini.
Oke. Oke, ini adalah reduksi H plus menjadi H2 dan reduksi Zn2 plus menjadi Zn ya. Ditulisnya sebagai potensial reduksi. Harusnya adalah Zn menjadi Zn2 plus, H plus menjadi H2. Boleh saja, tapi kalau karena di sini ditulis sebagai potensial reduksi, maka ini menjadi minus. Nah, harga ini reduksi H plus menjadi H2 0. Gitu ya. Ini adalah 0,76. Ya. Ini akan sama dengan minus potensial reduksi dari Zn2 plus menjadi Zn. Gitu ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa potensial standar reduksi dari Zn2 plus menjadi Zn itu minus 0,76 volt. Oke. Karena dicantumkan adalah potensial standar reduksi. Nah, dari sini saya nggak tahu ada tabelnya pakai. Ya. Dari sini mungkin kalian sudah pernah dengar apa yang disebut sebagai direct volta. Ya. Sehingga semakin besar potensial standar reduksinya, gitu ya, maka dia akan semakin cenderung untuk terreduksi. Semakin kecil potensial standar reduksinya, maka dia akan semakin cenderung teroksidasi. Jadi kalau misalnya Zn2 plus menjadi Zn minus 0,3 volt, maka ini cenderung teroksidasi. Ya, teroksidasi. Ini minus. Nah, ini itu CU. Sama ya, sama yang kita lakukan. Hanya saja sekarang potensial sel totalnya 0,34, tapi ini plus, gitu ya. Plus, oke. Okay. Potensial setengah sel reduksi di sini, ya. Dari H plus menjadi H2 ini 0 juga, gitu. Tapi ini plus, dia dengan apa namanya, dengan gambar ini bisa kita lihat bahwa yang tadi reaksi sebalik ya, ini CU2 plus menjadi CU, oke, ini plus, dan bukan ini yang satu setengah sel yang lain itu bukan H plus menjadi H2, tapi H2 menjadi H plus. Jadi yang akan teroksidasi adalah anodanya, atau yang teroksidasi adalah H2-nya, jadi H plus ini menjadi anoda, yang terreduksi adalah CU2 plus menjadi CU ini menjadi katoda. Jadi terbalik dari yang tadi. Gitu. Nah, dengan cara itu kita dapatkan potensial reduksi standar dari CU2 plus menjadi CU adalah 0,34 positif. Ya. Jadi CU2 plus dan CU ini atau CU ini cenderung untuk mengalami reduksi. Ya. Oke, nah ini tabelnya. Ini disebut sebagai deret volta itu ya, mungkin kalian sudah dapatkan. Jadi kalau ini gampangnya begini saja, kalau misalnya terjadi reaksi antara misalnya kita ambil yang atas bawah deh, fluor menjadi minus itu potensial reduksinya 2,47. Kemudian ozon menjadi O2 potensial reduksinya 2,07. Kalau ini direaksikan, mana yang terreduksi, mana yang terreduksi. Gitu ya. Nah, kalau hanya melihat ini saja, maka nanti akan terreduksi adalah fluornya, dan yang bawahnya itu menjadi teroksidasi karena terreduksi kecil. Gitu ya. Ini akan menjadi apa namanya, anoda sekarang ya, jadi anoda atau reaksi dibalikin sekarang. Jadi O2 plus H2, H2O menjadi O3 plus H plus, yang atasnya menjadi F2 tetap ya, plus 2 elektron menjadi 2N minus. Gitu ya. Sehingga nanti potensial sel totalnya itu menjadi positif. Jadi ini jadi minus sekarang ya. Kalau jadi balik potensial reaksi bukan potensial di minus 0,2,07. Dan kemudian potensial total jadi 2,87 minus 2,07 sama dengan 0,87 positif gitu. Oke. Nah, ini bisa diterapkan untuk hal lain, misalnya kalau ada reaksi Pb2 plus dengan Sn2 plus, ini mungkin nggak terjadi gitu ya. Mungkin nggak terjadi Pb2 plus dengan Sn2 plus. Mana yang teroksidasi, mana yang terreduksi. Nah, bisa kita lihat bahwa Sn2 plus ini memiliki potensial reduksi kecil, maka ini akan mengalami oksidasi. Berarti reaksinya dibalik nanti. Ya, Sn menjadi Sn2 plus 1 elektron, ini juga dibalik menjadi plus 0,14. Sehingga nanti potensial totalnya tetap positif 0,13 ditambah 0,14 menjadi 0,01 volt. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Oke. Ini ada beberapa kesimpulan kan. Jadi potensial standar for the reaction as written. Jadi ini ada untuk setiap reaksi ini seperti yang kita di sini. The more positive E0, the greater the tendency for the substance to be reduced. Jadi semakin besar E0 ini, maka semakin besar peluang suatu sistem ini akan terreduksi. Gitu ya. Kemudian the half cells reaction are reversible. Jadi reaksi ini reversible. Jadi dia bisa dibalik-balik aja. Ya, bisa dibalik. Kemudian the sign of the E0 changes when reaction is reversed. Jadi ini tadi sudah kita lihat kalau misalnya reaksi dibalik, maka nanti tanda potensial ini akan jadi kembali juga. Kalau misalnya positif menjadi negatif, lalu di sini kalau menjadi negatif ini akan menjadi positif. Nah, ini ada sesuatu yang harus kalian pakai. Walaupun nanti secara stoichiometrinya berubah, gitu. Misalnya di sini F2 plus 2 elektron menjadi 2F minus. Kemudian kita kalikan 2F2 plus 4 elektron menjadi 4F minus. Yang ini tidak berubah ya. Ini tetap 2,87. Kenapa demikian? Ini sebetulnya bisa kita lihat bersama teman-teman. Tapi ini dalam hal ini diingat-ingat aja bahwa perubahan koefisien stoichiometrik tidak akan mengubah potensial listriknya atau potensial setengah selnya. Gitu ya. Jadi kalau ini dikalikan 2 atau dikalikan 6 misalnya, atau dikalikan 10 ya 10 F2 tambah 20 elektron gitu ya, menjadi 20 F minus, potensial setengah sel tetap plus 2,87. Nah, ini sebagai latihan. What is the standard EMF of an electrochemical cell made of cadmium electrode. Jadi ini ditanyakan berapa jumlah potensial standar dari sel elektrokimia dibuat dari elektroda CD ya, dalam larutan CdNO320, berarti CD2+ ya, dengan konsentrasi 1 molar, dan elektroda krom dalam larutan CrNO3 kali, berarti Cr3+ dengan konsentrasi 1 molar. Ya. Ini berapa berapa potensial selnya. Oke. Ya bisa ya. Jadi yang pertama ditentukan adalah mana mengalami oksidasi, mana mengalami reduksi. Kita lihat potensial standar. Tapi kalau misalnya kita kembali ke sini, ada CD mana nih? Ini Cr 0,74. Ini Cr3+ tadi di sini. Atau Cr3+ di Cr, ini reduksinya 0,74. Kemudian CD2+ menjadi CD 0,4. Ya. Berarti nanti bisa kita lihat bahwa yang akan mengalami oksidasi adalah yang Cr-nya. Ya. Karena ini potensial reduksinya lebih negatif. Oke, jadi mudah saja. Kalau kita lihat situ, CD2+ menjadi CD-nya 0,4, tadi seperti di tabel, ini 0,74, artinya nanti yang akan mengalami oksidasi adalah Cr-nya. Oke. Nah, kalau ini mengalami oksidasi, berarti ini dibalik gitu ya. Di reaksinya dibalik jadi Cr menjadi Cr3+ plus 3 elektron. Ini menjadi anodanya, kemudian jadi katodanya ya adalah CD-nya. CD. Okay. Nah, ini ada 3 elektron, 2 elektron, ini harus dikalikan dengan apa namanya, supaya nanti ada serah terima elektronnya itu apa namanya, setara gitu ya. Maka yang reaksi yang atas anoda kita kalikan 2, ini boleh dikalikan 3. Sehingga nanti reaksi totalnya ya. Nah, CD-nya 1M, Cr3+-nya 1M. Karena CD itu berasal dari CdNO3 2 kali, kemudian Cr3+-nya berasal dari CrNO3 3 kali.
Oke, nah potensial sel tadi lihat itu ini tidak akan tergantung pada koefisien reaksi ya. Jadi potensial sel tidak tergantung pada koefisien reaksi, cukup kita hitung dari selisih potensial sel reduksinya saja. Nah, kemudian potensial sel anoda di sini ya. Berarti ini kebalikan sekarang ya, jadi minus 0,74 dan 0,4 kalau yang katodanya, dan totalnya menjadi 0,34 volt. Sorry, tadi saya tinggal sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya masih dalam sel apa namanya, kita sebut sebagai sel, tadi itu sebutnya sel Galvani. Kita tadi menghitung potensial sel, dan contohnya memang adalah sel Galvani. Tapi ada satu hal yang tadi sudah kita bahas di awal, atau sudah diperkenalkan di awal, bahwa potensial sel ini bisa kita gunakan untuk melihat spontanitas dari suatu reaksi redoks ya. Jadi sekali lagi, tinjauan kita untuk mengendalikan suatu reaksi redoks itu adalah tinjauan termodinamika. Itu berhubungan dengan spontanitas. Nah, spontanitas itu masih ingat, itu berhubungan dengan delta G, gitu ya, delta G 0. Kalau delta G-nya besar dari 0, maka dia spontan. Nah, delta G 0 ini bisa kita turunkan ya, atau kita lihat sebagai potensial sel. Kita perhatikan sekarang. Ya. Yang pertama adalah delta G ini adalah kerja listrik sekarang. Ya. Jadi bukan kerja apa namanya, bukan kalor ya, dan bukan kerja mekanik, tapi kerja listrik. Nah, kalau kerja listrik kita masih ingat apa namanya, energinya listrik itu adalah muatan dikalikan dengan voltase. Masih ingat ya, jadi kalau muatan itu satunya kolom, kalau voltase itu adalah satunya ya volt gitu ya. Nah, tapi satu totalnya ini adalah joule, gitu ya. Joule. Jadi ada kolom kali volt itu satunya joule. Nah, kalau dalam elektronika, dalam fisika itu masih kalau masih ada yang masih ingat, itu adalah I kali R gitu ya. Kali apa namanya itu? I kali R itu adalah voltase, kemudian dikalikan dengan I kali T, misalnya I kali T itu adalah muatan. Singkat ya, I kali R adalah voltase, I kali T muatan, sehingga nanti energi adalah I kuadrat R kali T. Gitu ya. Nah, muatan itu adalah jumlah arus per waktu gitu ya. Nanti kita lihat lagi, mungkin di bawahnya ada kali. Tapi ingat bahwa di sini energi delta G itu satunya joule mesti. Ya, satunya joule disebut dengan muatan kali voltase. Gitu ya. Inilah voltase adalah joule per kolom, kemudian Q itu adalah kolom. Jadi kolom kali joule per kolom berarti satunya joule. Nah, ini kemudian diterjemahkan ya dalam bentuk potensial sel. Ini sama saja sebenarnya. Jadi Q ini itu digambarkan dengan N kali F. Jadi jumlah elektron dikalikan dengan muatannya, muatan elektron tersebut. Gitu.
Oke. Nah, ini ada F adalah Faraday. Ini Faraday itu menyatakan muatan 1 mol elektron. Jadi kalau N itu adalah jumlah molnya. Jadi jumlah mol kali muatan per 1 molnya. Jadi nanti satunya tetap kolom. Gitu. Sementara potensial sel satu tetap volt atau joule per kolom. Ya. Jadi kalau kita uraikan lebih lanjut, 1 Faraday itu adalah muatan 1 elektron dikalikan dengan jumlah 1 molnya. 1 mol elektron. Jadi muatan 1 mol elektron berapa? Jumlah 1 mol elektron berapa? Kemudian muatan 1 elektron berapa? Maka 1 Faraday adalah muatan 1 mol elektron. Gitu. Ini angkanya, ya kalau kita dapatkan bahwa 1 Faraday adalah 96.500 coulomb per mol. Jadi ini adalah muatan 1 mol elektron. Kalau muatan 1 elektron adalah 1,6 kali 10 kali 19. Oke. Nah, lalu delta G0 masih ingat, karena ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Ya. Sekali lagi, kalau kita ingin mengontrol satu reaksi kimia, reaksi asam basa atau reaksi redox, maka sebetulnya kita melakukan kontrol pada saat dia setimbang. Nah, kalau dia setimbang, maka kita perhitungkan ada delta G ini, delta G0. Nah, delta G0 sama dengan minus RT log K. Ini sudah hafal, saudara. Ini akan setara dengan minus F kali E, N kali F kali E0, berarti ini adalah gaya gerak listrik tadi, dan Q kali V tadi. Okay. Nah, kalau ini kita misalnya masukkan semua data yang kita ketahui, maka N0 sama dengan RT, F kali log K, gitu ya. Ini R yang kita ketahui, temperaturnya misalnya kita tentukan 85 derajat Celcius, kemudian 1 mol elektron adalah 96.500 kolom gitu ya. Maka nanti E0 sel kita dapatkan ya, atau dapat kita formulasikan dengan persamaan seperti ini. E0 sel sama dengan 0,0257 per N. Ini volt ya. 0,0257 volt per N kali log K gitu. Atau kalau ini kita logaritmakan, kita dapatkan persamaan yang sebelahnya. N0 sama dengan 0,592 volt per N, ini mol gitu, kali log K. Ini adalah rumusnya. Nah, apa yang kita lihat di sini, bahwa potensial sel ini sekarang ya, itu akan tergantung kepada K, harga K. Ya, harga K. Atau kesetimbangannya. Jadi kalau kesetimbangan berarti kita akan potensial sel akan sangat tergantung pada konsentrasi spesies dalam keadaan setimpal. Ini kita sebut sebagai persamaan Nernst. Saya nggak tahu apakah di slide berikutnya ada, tapi ya saya nggak hafal juga. Ini kita sebut sebagai persamaan Nernst. Jadi bagaimana ketergantungan potensial sel kepada konsentrasi dalam kesetimbangan. Potensial sel ini kita hitung dari potensial sel setengah reaksi reduksi dan setengah sel reaksi oksidasi di anoda dan katoda tadi ya. Sementara log K ini kita hitung dari konsentrasi spesies yang ada dalam keadaan kesetimbangan. Kemudian tidak ada soal. Oke. Nah, ini kalau spontanitas reaksi itu sudah kita pernah pelajari. Ini kita lihat dari delta G ya. Kalau delta G jadi 0, ini spontan pasti ya. Ini spontan. K-nya -1, N0 positif gitu. Ini hasil spontan. Kalau dia delta G lebih dari 0, maka delta N0 nya negatif. Ini reaksinya tidak spontan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. What is the equilibrium constant for the following reactions at 25 Celsius? Jadi artinya hitung tetapan kesetimbangan dari reaksi berikut. Jadi Fe2 plus 2Ag jadi Fe plus 2Ag plus kepada temperatur 20 derajat Celcius. Ya, ini mudah ya. Jadi lihat berapa potensial Fe2 plus menjadi Fe, potensial reduksinya, berapa potensial oksidasi Ag menjadi 3 plus, ini potensial sel. Kemudian setelah itu lihat berapa konsentrasi sekarang Fe2 plus dan Ag plus dalam kesetimbangan tersebut. Ya, kemudian dimasukkan dalam persamaan ini. Jadi E0 sama dengan 0,27 volt per N kali log K. Gitu ya.
Oke, ini sudah setara. N-nya sama dengan 2. N ini menyatakan jumlah elektron di transfer ya. Jadi kalau tadi misalnya 1 di 6, dikali 6 berarti N-nya sama dengan 6. Ini menyatakan jumlah elektron. Karena yang bergerak itu elektronnya. Elektron bergerak menghasilkan potensial sel. N sama dengan 2. Lalu N0-nya, N0 sel ini bisa dihitung ya. Ini bisa dihitung ya. Bisa dihitung dari potensial sel reduksi masing-masing komponen tadi. Jadi F2 plus AG F2 plus DFE, AG2 plus AG plus AG tadi ada di tabel. Ya. Nah, ketemu angka minus 1,24 volt. Kalau reaksi ini seperti ini, berarti reaksi ini nggak spontan. Nah, kemudian harga K ini tinggal dimodifikasi rumusnya. Jadi harga K kita dapatkan kalau misalnya ini potensial selnya bisa kita ganti dengan ini minus 1,4 volt, kemudian ini 0,257 volt per N sama dengan 2, maka K-nya bisa kita hitung, gitu ya. Nah, ketemu angka 1,3 kali 10 kali 42. Ya nggak apa-apa. Jadi walaupun potensial selnya negatif, walaupun berarti reaksi ini tidak spontan, tapi kita masih bisa menghitung berapa harga K-nya. Coba lihat situ, K-nya sangat kecil ya. K-nya sangat kecil, berarti harga ini sangat kecil banget. Jadi Fe plus 2, 3 plus itu sangat kecil. Dan reaksi ini justru berlangsung ke arah kiri, mestinya. Berlangsung ke arah kiri, gitu. Bukan ke kanan. Yang spontan ke arah kiri, bukan ke kanan. Baik, lanjutkan ya. Nah, ini yang disebut sebagai reaksi persamaan Nash tadi. Jadi efek dari konsentrasi pada potensial sel. Nah, kalau tadi kita ini kalau misalnya kalian melihat persamaan sorry, mungkin kekurangan minum ya. Baik, jadi persamaan ini mungkin kalian sudah hafal itu ya, delta G sama dengan 3 mol plus epsilon Q. Ya. Ini gunanya untuk melihat spontanitas, jadi reaksi berlangsung ke kanan atau ke kiri, gitu ya. Sebab kalau dia dalam keadaan setimbang, ya jadi kita tidak tahu mana ke kanan apa kecepatan ke kanan atau reaksi kanan sama dengan kecepatan kiri, maka delta G ini sama dengan 3 mol, gitu ya. Nah, delta G 0 itu masih ingat sama dengan delta RT minus epsilon K, gitu. Nah, untuk melihat spontanitas reaksi, kita hitung Q-nya. Ya, kalau Q-nya besar dari K, maka nanti reaksinya bergeser ke mana, ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Atau kalau Q-nya sama dengan Q-nya kecil dari K, ya berarti nanti reaksinya bergeser ke kanan, kayak gitu ya. Kalau Q-nya besar dari K, maka reaksinya akan bergeser ke kiri, gitu ya, spontanitasnya. Dilihat lagi dalam pelajaran termodinamika. Oke, nah ini kalau kita misalnya uraikan persamaan ini, delta G sama dengan min N kali F kali E, Q kali V, sama ya, seperti sekali muatan dengan voltasenya. Dalam keadaan standar, kita ubah N0 dalam keadaan standar, potensial dalam standar, potensial sel dalam standar, menurut saya. Kemudian persamaan ini, atau ini, persamaan yang delta G sama dengan NF kali E dan integral sama dengan NF kali E0 ini kita substitusikan pada persamaan awal, gitu ya. Kita dapatkan seperti itu. Ini kita sebut sebagai persamaan Nash tadi. Ya. Jadi kalau kita uraikan lebih lanjut, yang sebelumnya di slide selanjutnya sebelum ini, maka persamaan Nash yang real adalah seperti ini, ya, memperlihatkan hubungan antara konsentrasi ya di dalam suatu barutan dengan potensial sel yang dihasilkan. Oke. Ketemuan persamaan seperti itu.
Nah, kalau pada 298 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius, maka persamaannya akan seperti ini. Oke. Ya, ini adalah bentuk logaritmanya ln-nya, ini bentuk logaritma sama ya, seperti yang tadi. Hanya saja key-nya kalau tadi kita pakai harga key, sekarang kita pakai harga tadi harga K, sekarang kita pakai harga key. Ya. Jadi dalam keadaan ini itu berarti bahwa si sistem ini tidak berada di bank. Ya. Sistem itu bisa dia bergerak, apakah bergerak ke kanan saja atau bergerak ke kiri saja. Gitu ya. Kalau yang tadi itu sistem berada dalam keadaan setimpal. Ya. Kalau ini kita ganti dengan K, maka ini sistem berada dalam keadaan setimpal. Oke, nah ini adalah satu contoh reaksinya. Ini pertanyaannya, apakah reaksi ini akan berlangsung spontan atau tidak? Sekali lagi, spontan atau tidak itu reaksi berlangsung satu arah ya, kanan atau kiri. Pada 25 derajat Celcius jika konsentrasi Fe2 plus 0,6 molar dan konsentrasi CO2 plus 0,1 molar. Jadi ini tidak lagi melihat E0-nya. E0-nya bisa saja negatif, tetapi kalau misalnya konsentrasinya ini mengakibatkan potensial totalnya menjadi positif, gitu ya, maka reaksinya akan spontan. Ya, nanti kita lihat di sini. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah reaksi ini spontan pada 25 derajat Celcius bila konsentrasi Fe2 plus 0,6 molar, CD2 plus 0,1 molar. Reaksi ini seperti ini, Fe2 plus CD jadi Mi plus CD2 plus. Nah, potensial sel dari sistem ini bisa kita lihat di tabel potensial sel setengah reduksi ya. Tabel potensial setengah sel reduksi ya, tadi ditampilkan di slide yang sebelumnya. Oke. Ini yang oksidasi, sekali lagi, kalau untuk menyelesaikan persoalan ini kita cek mana yang oksidasi reduksi, yang oksidasi adalah atau yang jadi anoda adalah CD, jadi CD2+, reduksi adalah Fe2+ menjadi N. Kita lihat jumlah elektronnya sudah sama gitu ya, jadi nggak perlu dimodifikasi lagi. Jadi N ini sama dengan 2 sekarang. Kemudian potensial sel standarnya ketemu sekian gitu ya. Ya, kita ambil potensial sel standar setengah reduksi tadi. Dan ketemu potensial standarnya minus. Nah, persoalannya apakah dengan potensial standar minus ini kita sudah bisa menentukan dia spontan atau tidak? Belum, karena yang kita itu adalah potensial sel standar, potensial selnya, bukan potensial sel standar. Jadi persamaan Nernst itu menghitung persamaan potensial selnya, bukan potensial sel standar. Nah, ini persamaan Nernst. Ya. Kalau potensial sel standar kita kurs ya, ada ini kita libatkan, maka nanti kita melibatkan harga K. Tapi kalau potensial sel total yang kita ukur, maka kita melibatkan harga Q, ya, karena dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, dari sini ya, harga Q bisa kita hitung dari perbedaan konsentrasi antara CD2 plus dan Fe2 plus, CD2 plus 0,1, kemudian 0,01 molar, kemudian Fe2 plus 0,6 ya. Kita masukkan dalam persamaan, ya, persamaan Nernst. Ini bisa, sekarang ini jangan bingung lagi Q di mana ya. Ini Q persamaan biasa saja. Ini kalau kita jumlahkan, maka harga Q sama dengan ya, konsentrasi CD2 plus dibagi dengan konsentrasi Fe2 plus ya. Sementara harga CD, konsentrasi CD dan Fe ini kita anggap konstan ya. Tidak konstan, bukan satu konstanta. Oke, nah hasil perhitungannya E-nya 0,013. Coba lihat sekarang. Jadi E-nya positif. Jadi kalau potensial selnya totalnya positif, walaupun potensial standarnya negatif, ya, reaksi tetap akan spontan. Ya, jadi E-nya positif, maka reaksi tetap akan spontan. Oke. Ya, jadi persamaan Nernst sekali lagi itu bisa kita gunakan untuk menentukan reaksinya berlangsung spontan atau tidak. Reaksinya melepaskan energi atau tidak, atau membutuhkan energi.
Sudah difoto? Oke. Baik, ini adalah beberapa jenis sel galvani. Jadi beberapa jenis sel yang menghasilkan potensial listrik. Ada namanya Necklace cell atau sel kering, itu menggunakan Zn dan Mn. Itu yang kita pakai sehari-hari gitu ya, pakai sel kering ini, baterai ini. Ini sebetulnya cepat saja. Ya. Lalu ada baterai merkuri. Ada baterai merkuri, lalu ada baterai PB, gitu. Ini aki. Ya. Dari sistem aki ini tetap ya, yang kita menentukan mana yang berperan sebagai anoda, mana yang berperan sebagai katoda, gitu. Jadi kalau di aki, sistem aki yang berperan sebagai anoda itu adalah perubahan PB menjadi PbSO4, kemudian di katodanya introduksi adalah PbO2 menjadi PbSO4. Oke. Ini adalah cara melihat sistem redoks dari beberapa baterai ya, atau sel galvani. Jadi baterai ini merupakan sel galvani. Lalu ada baterai lithium. Ini sekarang yang banyak dipakai dalam peralatan-peralatan elektronik, termasuk di beberapa jenis gadget seperti HP dan sebagainya. Lalu ada baterai fuel cell dari bahan bakar, itu menggunakan hidrogen dan oksigen. Ini lagi ramai sekarang ini. Jadi kalau kita punya hidrogen, punya oksigen katanya, itu nanti bukan katanya, memang ini udah terbukti ya, itu bisa menghasilkan listrik ya, bisa menggunakan turbin di situ. Nah, yang ramai adalah bahwa hidrogen ini itu bisa berasal dari air. Jadi, kalau bisa berasal dari elektrolisis air, lalu hasil elektrolisis itu kita gunakan sebagai baterai lagi. Nah, jadi ada penemuan baru katanya itu di Kuba, sebelumnya ada blue energy gitu ya, yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Ini sebetulnya kalau dari sisi, kalau kita tahu reaksi ini itu agak bohong-bohongan, kan? Jadi nggak mungkin air bisa berubah menjadi energi listrik ya, karena mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen itu butuh energi sendiri. Lalu hidrogen plus oksigen baru bisa menghasilkan energi. Nah, balance energinya, energi dihasilkan dari reaksi H2 dan O2 itu tidak apa namanya tidak efektif, tidak efisien kalau kita bandingkan dengan pengubahan air menjadi H2 dan oksigen. Oke. Kecuali nanti hidrogen itu berasal dari tempat lain. Hidrogen ini merupakan suatu bahan bakar, apa namanya itu, gas yang bukan dari elektrolisis air. Memang ada gas hidrogen khusus gitu, ada oksigen khusus. Inilah yang dibuat dalam sistem bahan bakar. Oke, nah ini adalah satu apa namanya baterai dihasilkan oleh bakterian. Ini pernah dicoba oleh seorang siswa SMP di Aceh, gitu ya. Dan dia kaget, dan semua orang kaget. Ini sebetulnya kalau kita orang kimia atau misalnya kalian berpengetahuan kimia nggak perlu kaget, memang bisa terjadi gitu. Lalu ini sering dijadikan contoh adalah korosi. Ya. Di korosi ini juga sel elektrokimia, tapi elektronnya tidak dialirkan, elektronnya langsung digunakan elektron yang apa namanya itu yang dilepaskan oleh oksidasi Fe menjadi Fe30 langsung ditangkap oleh si oksigen. Nah, mungkin di sini bisa diambil pelajarannya bahwa setiap reaksi redoksi bisa berlangsung dalam suasana asam, suasana basa. Tapi kalau reaksi korosi ini berlangsung dalam suasana asam. Jadi kalau asamnya cukup, maka reaksinya akan berlangsung efektif. Kalau H plusnya kita kurangi, maka reaksi tidak berlangsung, dia keblok. Gitu. Ya, ini salah satu cara untuk menghindari korosi, jangan ada suasana asam di situ. Oke, dan seterusnya menjadi beberapa macam. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya sistem sel yang berikutnya adalah sistem sel yang mengubah
energi listrik, ya, atau bukan mengubah energi listrik, tapi memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan suatu reaksi kimia yang tidak spontan. Nah, sistem sel ini kita sebut sebagai sistem sel elektrolisis. Gitu ya. Dalam hal ini, misalnya, oke, di sini ada oksidasi sel minus menjadi sel 2. Jadi, misalnya di sini ada apa namanya itu, ini ada dua sistem-sistemnya, tapi ini ada cairan NaCl. Di cairan NaCl itu NaCl cair, maksudnya itu bukan NaCl larutan. Jadi NaCl dalam bentuk cair, ya. Jadi garamnya yang padat kita cairkan. Berarti nanti akan ada ion Na+ dan ada ion Cl-. Oke. Nah, dalam sistem ini bisa kita upayakan bahwa Cl- ini bisa berubah menjadi Cl2 dan Na+ bisa berubah menjadi Na. Tapi reaksi ini tidak spontan. Ya. Ini kan seolah-olah reaksi redoks, ya. Di Cl- dioksidasi menjadi Cl2 melepaskan 2 elektron, elektronnya diberikan ke Na+, sehingga Na+-nya terreduksi menjadi Na. Ya. Ini nanti akan kita dapatkan endapan Na dan gas Cl2. Dapat Na dan gas Cl2. Tapi reaksi ini tidak spontan. Oke. Nah, kalau tidak spontan, itu kita berikan energi dari luar. Ya. Jadi elektronnya kita berikan dari luar, dari baterai. Ya. Sehingga dengan demikian nanti si Na itu akan menangkap elektron introduksi menjadi ion logam Na. Dan kemudian karena di sini ada loop elektrik gitu, okay, loop elektrik, maka nanti ada suatu spesies yang memberikan elektron. Ya. Nah, spesies itu adalah sel minusnya. Dia akan memberikan elektron, lalu mengalir lagi ke situ, ya, tapi ini didorong oleh energi listrik dari si baterai. Oke. Okay. Nah, ini adalah tadi elektrolisis dari cairan NaCl. Kalau ini adalah elektrolisis dari air sendiri. Ini yang menghasilkan H2 dan oksigen tadi, ya. Jadi air, ya, supaya dia menghasilkan hidrogen, maka nanti ini kita berikan energi listrik dari suatu baterai eksternal, gitu ya. Baterai ini akan melepaskan elektron ditangkap oleh H+ sehingga memberikan H2 ini. H2 ini dijadikan sel bahan bakar, itu versinya di Kuba dan sebagainya. Itu ini tidak mungkin, tapi tidak efektif, gitu ya. Nah, kemudian karena di sini ada kekurangan elektron dari baterai, kekurangan itu diambilkan dari kelebihan elektron dari oksidasi air menjadi oksigen. Gitu ya. Nah, ini menjadi loop. Menjadi loop, berjalan terus-menerus, ya, sampai semua air berubah menjadi oksigen dan hidrogen. Gitu ya. Ini namanya sel elektrolisis. Ini mudah sekali buat, ya. Gitu ya. Setiap orang bisa buat ini. Nah, ini gambarnya. Jadi nanti dalam elektroda, katoda terdapat hidrogen, kemudian dalam anoda terdapat oksigen. Nah, gas ini nanti yang dialirkan ke motor bakar, gitu ya, atau sel bahan bakar, gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa air ini dibuat menjadi hidrogen, kemudian hidrogen ini gabung lagi dengan oksigen, lalu menghasilkan air lagi dan menghasilkan energi. Itu kan nggak mungkin, gitu ya, karena energi yang dibutuhkan untuk elektrolisis ini, ya, itu lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh H2 plus H2 menghasilkan air kembali. Itu nggak mungkin. Baik, nah dalam sistem elektrolisis yang mungkin sering kita hadapi atau persoalan yang mungkin sering kita temukan adalah bagaimana mengubah current ampere, gitu ya, dan waktu menjadi gram dari produk. Ya, ini sebetulnya mudah saja. Jadi ini dikatakan bahwa ya, apa hubungan antara elektrolisis dan perubahan massa, elektrolisis and mass changes, gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa current atau muatan atau kolom, gitu ya, itu sama dengan I kali T, ya. I kali T atau current kali waktu. Ini divisi K, ya. Jadi muatan sama dengan I kali T. Kemudian 1 mol elektron
tadi sudah kita lihat sama dengan 96.500 kolom gitu ya. Jadi kalau ya, jadi kalau kita lihat urutan-urutannya, kalau misalnya kita ketahui arus dan waktunya, ya, maka hasil kali arus dan waktu ini itu memberikan muatan. Ini sebentar ya. Di hasil kali arus dan waktu memberikan muatan. Oke. Nah, muatan ini kalau kita lihat tadi, 1 mol elektron 96.500 kolom. Jadi kalau kita ketahui muatannya, ya, maka kita bisa mengetahui jumlah molnya. Atau sebaliknya, ya, kalau kita ketahui jumlah molnya, maka jumlah muatan yang bisa kita ketahui. Tapi kalau di sini kita ketahui muatan, kita bisa kita ketahui arus dan waktu, kita ketahui muatan, ini kita ketahui sebelah kanan ini, maka kita bisa mengetahui berapa jumlah mol elektron yang terlibat. Oke, nah ini dia dengan membaginya, ya, membagi I kali T ini dengan Faraday-nya, jadi jumlah Faraday yang terlibat dalam sistem, gitu. Atau membaginya dalam satu mol, bagi dengan 1 Faraday menurut saya, ya, jadi memuatan 1 mol elektron. Ketemu berapa jumlah mol elektron? Ya. Kalau muatan ini tahu, maka jumlah mol elektron tahu. Lalu jumlah mol elektron ini bisa kita kembalikan ke jumlah spesies-spesies dalam reaksi. Karena tadi dalam reaksi ini kan melibatkan elektron, melibatkan ion, melibatkan unsur-unsur netral. Sekali mol elektron tahu, maka jumlah spesies lain bisa kita hitung juga. Nah, kalau kita ingin menghitung gramnya, ya tinggal dikalikan dengan massa molar. Gitu ya. Menggunakan massa molar dikalikan dengan mol, ketemu gram atau massa dari senyawa-senyawa yang akan kita hitung. Gitu ya. Jadi tadi kan kita ingin menggunakan elektrolisis untuk menghitung perubahan massa, ya, di massa itu dalam gram mestinya. Atau bisa juga dalam liter. Kalau dalam liter berarti ini kita harus hitung berapa volume 1 mol. 1 mol kan volumenya 22,4 liter kalau untuk senyawa yang yang berada dalam keadaan standar. Oke, ini adalah satu contoh. How much calcium will be produced in an electrolytic cells of molten calcium chloride. Jadi ini ada cairan CaCl2, ya, lalu diberi arus 0,452 ampere, ya, selama 1,5 jam. Ya. Kemudian dia tanya berapa jumlah kalsium yang diproduksi. Ya sama ya. Jadi yang pertama kita hitung adalah berapa jumlah muatannya. Maksudnya jumlah muatan berapa elektron transfer, ya, berapa mol elektron transfer, ya. Jadi ini bisa kita lihat dari I kali T. Nah, T ini dalam keadaan detik mestinya. Tapi pertama kali kita harus tuliskan kedua reaksi setengah selnya, mana yang anoda, mana yang katoda. Nah, kita lihat sini jumlah elektronnya, kalau reaksi ini sempurna ada 2 elektron di situ, ya. Oke, ini ada reaksinya. Nah, kemudian kalau dari sistem ini kita bisa lihat bahwa 2 elektron itu setara dengan 2 mol elektron setara dengan 1 mol dari kalsium. Ya. Di jumlah elektron yang terlibat ini sekaligus sudah menggambarkan beberapa jumlah spesies-spesies dalam reaksi ini tadi yang kita lihat dalam slide sebelumnya. Oke. Nah, sekarang persoalannya bagaimana berapa jumlah mol elektronnya, kan gitu aja. Nah, jumlah mol elektron ini bisa kita lihat dari muatan yang dibawa elektron dibagi dengan muatan 1 molnya. Oke. Ya. Oh, ini dia langsung memasukkan lagi. Oke. Nggak apa-apa. Jadi ini muatan yang dibawa oleh elektron dalam sistem ini adalah 0,452 kali 1,5 jam. Tapi yang kita hitung dalam detik itu dikalikan dengan 3.600. Ini adalah muatannya. Oke. Muatan elektron. Nah, kalau untuk menghitung mol elektronnya, berarti ini dibagi dengan 96.500. Ini adalah mol elektron. Oke. Mol elektron. Ya, pelan-pelan melihatnya. Ini sebetulnya tidak terlalu sistematis. Ini adalah mol elektron. Nah, begitu kita tahu mol elektron,
tinggal mencari mol kalsium. Oke. Jadi X mol elektron itu sama dengan setengah X kali mol kalsium. Berarti ini dikalikan dengan setengah. Oke. Jadi ini adalah X tadi dikalikan dengan setengah. Kan ini perbandingan 1:2. Di 1 Ca itu 2 elektron. Berarti 1 elektron setengah Ca. Oke. Udah, dari situ ketemu angka coret-coret, ketemu nanti mol. Ya, satunya mol, 0,02126 mol kalsium. Nah, kalau di sini tanya berapa, how much kalsium produce, ini dalam bentuk gram gitu ya, bukan dikasihkan yang massa atomnya, ya. Ketemu angka 0,5 gram kalsium. Okay. Nah, mungkin ini sering temukan soal, tapi yang di sini ya saya inginkan adalah step menyelesaikan soalnya bahwa ini sebetulnya adalah persoalan elektrokimia biasa, dan ini hubungan antara muatan, mol, dan gram, ini sudah pernah oleh di fisika juga, saya kira. Jadi bahwa sekali arus dengan waktu itu adalah muatan, kemudian energi adalah sekali muatan dikalikan dengan voltase, itu juga ada di fisika. Nah, prinsip-prinsip fisika itu digunakan juga dalam kimia. Baik, nah sampai di sini ada yang mau tanyakan? Mungkin belum, Pak. Belum ya, oke. Memang kalau belum berarti memang sudah tidak ada lagi. Habis ini kita udah nggak ketemu lagi. Baik, mudah-mudahan prinsip-prinsip elektrokimia yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini bisa kalian pahami dengan baik, dan kemudian bisa digunakan sebagai bekal untuk mempelajari perubahan materi di level selanjutnya. Atau paling tidak nanti bisa digunakan untuk persiapan evaluasi akhir semester untuk kimia 1. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah saat kita berpisah gitu ya. Jadi selama lebih kurang mungkin sekitar 8 minggu barangkali ya. 8 minggu kita ketemu, dipotong dengan liburan dari ITS. Mungkin kita tidak terlalu berinteraksi seperti yang kalian inginkan, yang saya inginkan, karena pertemuan tatap muka kita sangat terbatas sekali gitu ya. Tapi bagaimanapun kita sudah berusaha yang terbaik gitu, ya, minimal menurut saya ya. Nah, untuk itu ya mungkin masih banyak yang harus kalian lakukan, yaitu persiapan ujian minimal gitu ya. Atau kalau untuk memahami materi secara keseluruhan ya mungkin perlu belajar lagi, dan materi tentang elektrokimia dan juga prinsip-prinsip kimia lain itu tersedia di berbagai sumber gitu ya, berbagai sumber dari YouTube, Google dan sebagainya, bisa kalian lihat. Kemudian di di My Classroom sendiri itu sudah saya lihat ada beberapa materi yang sudah diupload oleh Sarah dan Mami, dan artinya itu materinya sangat banyak. Nah, yang penting kalian bisa pakai prinsip-prinsip itu untuk belajar lebih lanjut. Oke, bahwa kimia yang pertama adalah bekal untuk belajar perubahan materi gitu ya. Kemudian dalam kimia itu ada hukum-hukum dasar, kemudian ada termodinamika dan kinetik, lalu yang ketiga yang kemudian ada prinsip-prinsip untuk larutan ya, kesetimbangan larutan, ada 2 di situ, kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan redox. Ya, saya tentunya melihat memang kita tidak se-efektif kalau tetap muka terus gitu ya, karena waktu
terbatas dan lalu materinya cukup banyak. Nah, karena itu memang seperti saya ungkapkan di awal bahwa belajar di penting itu belajar di